Jadi siapa jago di sana, siapa jago di sini gitu. Lama-lama saya bisa merasakan juga bahwa kalau terlalu sering nakal bosan. Semua yang berlebihan itu pasti bosan. Dalam dunia seni rupa itu ada kebudayaannya, ada nilai-nilai, ada filosofi dan lain sebagainya. Itu saya di situ terus. Dari obrolan saya dengan Abah Elky Hendrawan atau Abah Uci, membukakan mata saya bahwa kedudukan bangsa Indonesia itu lebih tinggi dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain yang ada di dunia. Karena kita punya kebudayaan yang sangat tinggi, cara hidup yang sangat baik, dan tidak meninggalkan akar budaya kita. Saya bangga lahir di Indonesia. Saya bangga jadi orang Indonesia. Dirgahayu, Republik Indonesia. Hidup itu sekali, itu Buatlah sejarah besar. Buatlah sejarah besar. Dan sejarah terbesar adalah merubah kehidupan berbangsa. Iya. Bangsa Indonesia itu di atas bangsawan. Mengadu dukun. Hah? Kita punya Nyai Roro Kidul. Kalau pemerintah nggak usah diandelin lah. Ngurus dirinya sendiri aja nggak bener. Apa yang diajarkan apa? Ini kan kalau Nuga lihat sih ini Bumi Dega Sunda Academy. Tentang mengenal jati diri. Kayak waktu itu Kang Deddy ya. Kang Deddy Mulyadi. Oh, Deddy Mulyadi. Ya, Kang Deddy Mulyadi kita undang ke sini untuk ngobrol gitu. Mantan Bupati Purwakarta ya. Ya, kenapa kita harus lahir di Indonesia? Itu kan harus ada jawabannya. Di circle saya gitu kalau nanyain agama tuh adalah hal yang nggak sopan. Kalau menurut Abah gimana? Kalau ini yang sangat itu bagus. Agama menurut Abah tuh apa? Agama itu adalah Balik lagi di Jadi Begini Podcast. Ini adalah episode kedua atau episode lanjutan dari kemarin yang sudah tayang bersama Abah Uci pastinya ya. Kalau kemarin ngobrolin seputar sejarahnya beliau, terus kemudian pendapat-pendapat beliau terhadap masalah-masalah yang sekarang lagi marak di muka bumi. Kalau sekarang Nuga pengen lebih kenal dengan karya-karyanya beliau atau proyek-proyek beliau yang sekarang lagi berjalan. Tapi sebelumnya terima kasih banyak untuk PK Pusaka Kuring 1% MC udah support kaos kita dan Abah juga keren ya. Wah, ini dari lokal hero nih. Abah Harai, terima kasih banyak ya. Hidup itu sekali, buatlah bersejarah. buatlah sejarah besar. Buatlah sejarah besar. Makna dari situ apa sih? Ya, sejarah kecil capek, sejarah besar juga capek. Ambil saja sejarah besar. Oke, mendingan yang capek sekalian tapi Jangan besar. sampai hari ini mati, seminggu kemudian orang tidak pernah mengingat nama kita lagi. Ya. Abadikan nama kita dengan sebuah kejadian yang spektakuler. Dan sejarah terbesar adalah merubah kehidupan berbangsa. Kembalikan kemakmuran, kemerdekaan, kesuburan, kedamaian di negeri kita. Gitu. Itu sejarah besar. Luar biasa. Ini air apa, Bah? Itu Apakah sama dengan air saya air putih? beda dong ini. Ini apa tadi? Air kenakalan ya. Air kenakalan ya. Berarti selain di YouTube-nya Elky Hendrawan, Abah juga berkutat sekarang di konten YouTube-nya Bumi Dega dan juga Royal Blood ya. Saya mau ngulas satu-satu deh. Yang Royal Blood dulu deh. Royal Blood itu apa sih? Royal Blood itu adalah para leluhur sebetulnya ya. Jadi kan ada darah biru. Ya. Ada blue blood. Blue Blood. Para bangsawan. Kita di atas itu. Royal Blood itu di atas itu. Kita itu, yang dimaksud dengan kita adalah bangsa Indonesia. Iya. Bangsa Indonesia itu di atas bangsawan. Kalau bangsawan itu di luar negeri ya silahkan. Mereka punya blue blood. Blue Blood. Tapi kita royal blood. Kita lebih tinggi dari mereka. Iya. Nah, ini yang ingin disampaikan kepada dunia. Karena kita punya sebuah kebudayaan sangat bagus, kemudian juga cara hidup yang sangat bagus.
tapi tidak meninggalkan akar kebudayaan kita. Dan kita ingin mengangkat nama Indonesia ke panggung dunia. Iya. Bahwa pertama kita punya kebudayaan, Iya. kemudian kita punya animasi ya, yang bisa bersaing dengan animasi-animasi lain di dunia. Tapi yang terpenting dari yang lebih penting lagi adalah bahwa kita ingin membawa nama Indonesia, bahwa kami masih ada, Indonesia masih ada sebagai sebuah bangsa yang beradab dan berbudaya. Iya. Dan dikemasnya secara animasi ya? Harus secara animasi, karena animasi itu bisa diterima ya oleh generasi yang lebih muda. Itu yang kita butuhkan. Yang sudah tua mau udahlah lewat aja gitu. Tapi dari generasi muda inilah yang seharusnya bisa mengangkat nama baik Indonesia. Kemudian seandainya bangsa Indonesia ikut ya di situ, merasakan sesuatu yang bisa terangkat ya. Harga dirinya, terutama jati dirinya. Itulah cita-cita dari dibuatnya film animasi 1% Royal Blood itu. Animasi 1% Royal Blood. Ya, 1%-nya di sini adalah 1% sedunia. 1% sedunia. Bukan 1% satu negara. Tapi lebih global ya. Lebih global. Ya. Itu yang diangkat kan anak motor dan juga sepak bola. Kenapa dua tema itu yang disandingkan gitu? Kenapa nggak anak, kan basicnya anak motor gitu. Ya, kenapa nggak anak motor aja nggak sama main bola? Kenapa? Dunia motor itu dunia tanda petik dunia kreatif. Iya. Dunia kenakalan. Kalau selama ini dicapnya seperti itu kan. Tapi ini yang harus dirubah. Bahwa dunia motor di Indonesia yang selama ini dicap negatif oleh masyarakat ternyata tidak seperti itu. Yang kedua, bahwa dunia motor adalah dunia hobi, dunia penyaluran, bahwa hidup adalah sebuah perjalanan dan begitu banyak yang bisa kita temukan di dalam lingkungan hidup di negeri kita. Jadi kenapa dia menggunakan dunia motor? Agar ketika touring dalam film nanti touring ke daerah-daerah yang bersejarah gitu untuk memperkenalkan kepada dunia. Oh, paham. Jadi ada misinya, misi memperkenalkan dunia ini kayak perjalanan ini ke tempat ini. Misalnya tempat ke Borobudur gitu ya. ya. Kayak begitu. Sepak bola itu? Kalau sepak bola karena kita tahu sendiri ya, sudah ribuan tahun kita tidak pernah menjuarai Asia. Asia ya. Nah, nanti di dalam film Royal Blood ini kita akan kalahkan Brazil. Wah, di dunia animasi. Dan di dunia nyata mah ya gitu. Gitulah bukan namanya. Tapi ada yang menarik menurut saya, sengaja dimasukkan unsur kliniknya. Iya. Yaitu mengadu dukun. Di sepak bola. Dalam dunia sepak bola kan dukun terlibat. Hanya tidak pernah dimunculkan. Ya. Mau negara manapun sama pakai dukun kok. Betul, setuju. Dari mulai sepak bola kampung di kita sampai di kelas dunia itu pakai dukun. Oke. Nah, ini juga sama. Nah, nanti ada pertemuan. Ketika di kejuaraan dunia nanti Indonesia melawan Yunani kan juara dunia yang baru-baru ini kan Yunani. Yunani lawan Yunani. Yunani mengeluarkan Poseidon. Iya. Kita punya Nyai Roro Kidul. Dan Poseidon jatuhnya karena Nyai Roro Kidul. Cantik, seksi, cantik gitu. Wah, luar biasa kan. Poseidon nyungsep. Dan kalah Yunani. Kalah. Kemudian Yunani punya Zeus, kita punya Batara Guru. Wah. Hantam, kalah lagi. Pokoknya kita menang terus. Menang terus. Di animasi. Di dunia nyata, ya gitulah ya. Ya gitulah, kita kan tahu. Itu berapa orang di situ yang terlibat? Apakah Abah sendiri itu? Enggak, beberapa mengambil gagasan. Kalau saya sebagai juru parkir sebetulnya. Artinya bagian estetika. Oh, estetika. Jadi misalnya angle, warna, ukuran dan seterusnya. Ini animatornya nih, Kang Aji. Oh iya, Kang Aji. Bisa dipanggil. Oh iya. Kang Aji, dia juga pernah punya pengalaman di Hollywood. Ya, tapi karena dasar orang Indonesia, dia
rindu Indonesia. Kerja 3 bulan di sana pengen balik. Temanggi sangu ada di sana. Iya, masalahnya mah eta kayaknya peda. pada lotek di situ mah. Lalu ada novelis di sini Eva. Kemudian ada seorang pemain musik, basis itu Kang Afet. Kemudian ada vokalis yang bagus juga itu Edia dan ada di grup band 1% Royal Blood juga. Ada grup bandnya. Kemudian ada Ambu. Oh, Ambu terlibat juga. Ya, dan ada beberapa, ada Mbak Desti juga, dia di bagian yang lainnya gitu. Oh gitu. Jadi banyak ya ininya. Harus tim, segimanapun membuat film animasi itu kan perlu tim yang cukup besar. Betul. Tapi ini tidak terlalu besar. Iya. Ya maklum lah, biaya. Oh iya, biaya. Ya mungkin nanti akan ada yang mensponsori kan? Harus. Harapannya dari mana? Sponsornya dari produk kah atau dari swasta atau dari pemerintah gitu? Kalau pemerintah nggak usah diandelin lah, ngurus dirinya sendiri aja nggak bener. Iya. Tapi kalau swasta terlibat bersedia gitu ya? Kalau swasta itu yang kita harapkan untuk bisa ikut terlibat. Tapi keren loh ini. Apa namanya? Subscribernya udah banyak. Kemudian yang nonton juga udah keren-keren. Ini ada beberapa serial udah tayang ya, Bro ya. Silakan langsung ditonton aja di YouTube channelnya 1% Royal Blood. Tapi ini baru teaser. Baru teaser ya? Baru Jadi belum ininya? Episode belum. Episode satunya lagi sedang dalam proses. Kalau misalkan ada stasiun TV yang mau ngontek untuk kerjasama, akan terbuka atau saya mau mandiri gitu? Kalau lokal enggak lah. Kalau lokal enggak? Enggak, yang udah-udah juga bangkrut, rugi. Iya, kan di mana-mana juga bayaran tertunda. Iya benar. Proyek pemerintah ada yang pembayarannya bisa lancar, nggak ada. Iya. Jadi maksudnya lokal tuh nasional gitu, TV nasional tuh gimana? Nggak mau. Nggak mau. Ngapain TV nasional? Udah nggak ada kelasnya. Masih. Ini kelas Royal Blood itu kelas dunia. Oh iya, benar. Kelas dunia. Mendingan main di YouTube aja sekalian udah. Kelas dunia. Udah kelas dunia itu. Setuju. Ini 2 bulan yang lalu udah banyak viewersnya dan keren banget ini. Jadi berceritanya tentang sepak bola, motor, dukun, cinta. Apa ya komplit lah. Keren. Tentang kebangsaan, gitu, tentang perjuangan dan sebagainya. Iya, karena untuk perdukunan sendiri kan Indonesia banget ya. Banyak sih sebetulnya di beberapa negara, terutama di wilayah Asia. Kalaupun ada di daerah Afrika, itu dunia perdukunan dipakai. Tapi di Eropa juga ada. Saya kira hampir di seluruh dunia dukun itu ada dengan sebutan yang berbeda-beda ya. Oke. Tapi dunia perdukunan yang paling asik menurut saya ya di Indonesia. Asiknya kenapa? Asiknya itu kita bisa kirim baskom ke dalam perut. Tapi kalau misalkan Indonesia nih ngelawan tim luar negeri gitu ya, kan dukun di Indonesia kan kuat nih. Tadi seperti Abah bilang, kenapa? Padahal kan kalau secara pemikiran saya gitu ya, di dukun gitu, maksudnya biar lemas kayak di lapang dan sebagainya. Itu gimana? Sejujurnya dukun yang disebut dukun untuk saat ini mungkin hanya tinggal 1%. Sisanya tukang tipu. Iya. Tukang tipu. Dukun itu tukang tipu. Semua orang bisa jadi dukun kok. Iya. Bahkan dia bisa jadi dukun untuk dirinya sendiri. Nah, ini yang sering dimanfaatkan, ya, apalagi untuk di beberapa daerah pun bukan hanya orang, maaf ya, bukan hanya orang kelas menengah bawah. Menengah atas itu juga bermain dukun. Nah, cuman ya itulah bayarannya tentu jadi lebih hebat untuk yang kelas atas. Kalau yang di bawah kan biasalah diisi rangginang, dapatnya pisang gitu, itu wajar. Tapi dunia perdukunan ini menarik kok. Menarik ya? Kalau kita lihat bahwa dukun itu sebetulnya seorang ahli. Kalau di zaman sekarang sama dengan dokter. Oke. Dokter. Misalnya dukun beranak, dukun patah tulang. Memang keahlian dia di patah tulang. Ya sama dengan dunia dokter. Bukan dokter, doktor. Ya. Oke. Tinggal doktoral kan dia hanya kalian fokus pada satu. Mantap. Ini putuskan mata rantai COVID. Oh, COVID juga dibahas di sini ya? Ya, kita harus ikut menyumbang kepada dunia. Ini ada tutorial herbal hand sanitizer. Keren. Ini wajib ya di subscribe 1% Royal Blood. Ini adalah karya dari Abah Uci dan juga rekan-rekan yang lain yang tentunya siap untuk membawa Indonesia ke kelas yang lebih tinggi. Wah, mantap. Nah, kalau Bumi Dega itu apa? Bumi Dega itu tempat
berbagi ilmu pengetahuan. Jadi awalnya karena anak saya sih sebetulnya. Iya. Kang Dega ini sebelum meninggal dia bilang, Bapak tolong buatkan sebuah sekolah yang gratis dan di situ tempat berbagi ilmu. Lalu setelah dia meninggal, uangnya ini termasuk uang dari asuransi dikumpulkan, dapatlah 35 juta. Ternyata itu dia menabung. Kemudian juga dari rekan-rekan yang berkunjung pada waktu itu juga menyumbangkan. Akhirnya dibuatlah saung ya. Oh, saung bentuknya? Ya, saung di depan sana. Oh, yang depan saung, ini? ya. Dibuatlah itu untuk proses pembelajaran. Apa yang diajarkan apa? Ini kan kalau Nuga lihat sih ini Bumi Dega Sunda Academy. Tentang mengenal jati diri, tentang mengenal diri kita sendiri. Nah, bangsa kita saat ini sudah dijauhkan dari mengenali dirinya. Iya. Dijauhkan dari mengenali jati dirinya. Itu dengan sengaja. Dan sangat masif gerakan penghapusan jati diri bangsa kita ini. Nah, kita perjuangkan untuk bangkit lagi kecerdasannya, kesadarannya, kemudian termasuk kesehatan di situ dan lain sebagainya. Karena ini berbagi ilmu pengetahuan bukan hanya dari saya di Bumi Dega itu. Iya. Itu ada yang dari kedokteran, ada yang dari teknik, ada yang macam-macam, ada dari sejarawan. Oh, jadi di Bumi Dega Sunda Academy ini bukan hanya Abah Uci aja, tapi ada rekan-rekan yang lain? Ada ya. Kadang kita mengundang kok. Kayak waktu itu Kang Dedi ya. Kang Dedi Mulyadi. Oh, Dedi Mulyadi. Ya, Kang Dedi Mulyadi kita undang sini untuk ngobrol gitu. Mantan Bupati Purwakarta ya? Ya, betul. Nah, kegiatan-kegiatannya selain pendidikan juga pengabdian kepada masyarakat. Gitu. Jadi kita ingin mendidik guru. Ya, di Bumi Dega ini tidak ada murid. Di Bumi Dega ini tidak ada murid? Ya, tidak ada murid. Yang ada adalah para calon guru. Para calon guru. Iya. Udah berapa banyak peserta? Dari tahun berapa sih Abah ini? Bumi Dega nih? Tahun 2002. 2002? 2002 Bumi Dega. 2000 udah lama banget ya. Sampai sekarang sih masih banyak peminatnya gitu. Masih dan gratis kan? Gratis. Yang diajarkan tadi kan itu. Iya. Tapi berdirinya saung ini tahun 2012. 2012. Oh, tapi Bumi Deganya udah dari 2002. Ya, sudah ada. Oke, di sininya 2012. Ya. Terus kalau misalkan saya pengen gabung gitu, pengen ini, apa yang harus dipersiapkan? Tinggal datang saja. Datang ke hanya sini. dengan menggunakan pakaian adat. Nggak boleh pakaian yang lain? Kurang sopan ya. Kan kita ingin mengangkat kebudayaan kita, ingin mengenali jati diri kita, ya kita coba menggunakan pakaian yang selayaknya milik kita. Betul. Jadi kalau laki-laki pakai pangsi, kalau cewek pakai kabaya gitulah kurang lebih ya. Ya, betul. Untuk kudu disanggul oge nya Bang, maksudnya. Nggak usah. Biasa aja gitu, nyantai. Justru aja. harus kelihatan elegan, perempuan harus kelihatan cantik, laki-laki harus kelihatan gagah, ganteng. Tidak boleh rimil. Nggak boleh rimil. Ya, nggak boleh kesini pakai tangkorak monyet gitu kan nggak boleh. Oke, berarti tinggal datang aja pakai pangsi, ketemu Abah Uci, terus kemudian ada proses pendaftaran dan lain sebagainya gitu. Nggak ada. Nggak ada. Silahkan datang, kita berdiskusi, kita bertukar pikiran gitu. Iya. Itu saja kok. Itu saja. Ya. Oh, luar biasa. Dan ini ada di YouTube-nya juga ya, Bumi Dega Sunda Academy. Ya. Ini yang lola Abah sendiri atau banyak timnya juga? Di sini yang mengelola itu sebenarnya Kang Galih. Kang Galih sama Kang Sundava. Itu yang mengelola di sini. Ya, ini keren-keren nih membongkar rahasia nama ya kan, menjaga kesadaran dan kewaspadaan. Nah, di sini nih ada nih langsung di tonton aja Bumi Dega Sunda Academy, keren. Karena di sini bisa lebih mengenal adat istiadat, budaya dan filosofi dari budaya kita sendiri ya, kurang lebih gitu ya. Jadi kita mencoba meluruskan pemahaman-pemahaman yang salah di masyarakat mengenai kebudayaan kita. Contohnya mengenai sesajen, bakar kemenyan dianggapnya untuk setan. Iya. Ya, kemudian sesajen dianggapnya juga untuk makanan setan dan lain sebagainya. Sejak kapan setan senang makanan kayak begitu? Kalau setan mau datang aja ke McD. Iya. Atau ke rumah makan Padang kan lebih siap saji. Betul.
enak lagi. Gitu. Enggak ada. Itu bukan untuk itu. Itu sebuah kitab. Itu sebuah sastra tan aksara. Sastra tan aksara. Ya, sebuah tulisan yang tidak menggunakan aksara. Dan itu semua benda-benda yang ada di alam ini. Hasil buatan yang maha kuasa. Betul. Bukan buatan pabrik. Betul. Kita bukan penerbit dan percetakan, bukan. Setuju. Karena kalau di tempat saya sendiri, Bah, kalau misalkan nih saya klinik gitu ya, kayak gitu, dianggapnya saya membangkang satu ajaran tertentu. Ya. Mungkin bukan salah mereka, tapi karena mereka tidak tahu. Tidak tahu. Karena mereka tidak tahu. Di Bumi Dega ini yang datang tidak berbagai agama. Kepercayaan datang ke sini, silahkan. Mau Muslim, mau Hindu, mau Buddha, mau Nasrani, silahkan gitu di sini. Karena yang dibicarakan di sini tentang manusia. Contoh tentang kecerdasan tubuh manusia. Ya. Kenapa kita harus lahir di Indonesia? Itu kan harus ada jawabannya. Oke. Bumi ini kan besar. Iya. Kenapa kita tidak lahir di Uganda? Iya. Kenapa lahirnya di sini? Kenapa lahirnya harus tahun-tahun ini? Kan tahun banyak. Iya. Kenapa lahir harus dari ibu bapak yang itu gitu. Nah, itulah pengenalan jati diri kita. Kayak kita mencoba memberikan pemahaman kenapa ini maaf ya. Iya. Bentuk sperma itu sama. Oke. Emang sperma orang negro jadi hitam gitu kan? Enggak. Benar ya. Sama-sama gitu ya. Sama, sperma sama. Tapi begitu lahir dan terbentuk, kenapa yang itu kulitnya gelap, rambutnya keriting. Yang di Cina spermanya sama. Kenapa jadi kulitnya putih gitu ya, rambutnya lurus gitu. Ada apa ini gitu. Nah, itu yang dipelajari. Iya. Agama itu jadi satu hal yang privacy kalau sekarang, Bah. Kalau dulu kan misalkan agama lu apa? Ya jawab aja Kristen, Islam dan sebagainya. Kalau di circle saya gitu, kalau nanyain agama itu adalah hal yang nggak sopan. Kalau menurut Abah gimana? Kalau ini yang sangat itu bagus, sangat tidak sopan. Sangat tidak sopan. Tapi di balik itu di tahun 80-an di zaman saya tidak ada tuh pertanyaan-pertanyaan begitu. Tidak ada. Nggak ada. Mau pacaran, mau apa nggak ada, nggak pernah ditanya kamu agamanya apa. Apalagi temen main gitu ya. Kamu agamanya apa? Nggak ada. Sekarang ini aja seperti sesuatu yang ada kesengajaan. Iya. Tanda petik untuk memecah belah. Betul. Melalui agama. Ya, itu sebuah konstelasi politik kalau menurut saya. Sangat politis. Masyarakat kita kan rada alergi terhadap politik praktis ya. Iya. Nah, padahal harusnya dipelajari agar tahu gitu. Betul. Harusnya dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting kan banyak muncul di kita itu. Iya. Sama sekali tidak penting dan kita melupakan bahwa kita adalah bangsa Indonesia. Kita adalah manusia. Kita hidup di negeri yang sama, makan di negeri yang sama, berjalan, bekerja dan lain sebagainya. Bahkan ada kemungkinan suatu saat kita mati pun dikubur di negeri ini. Maka saya kira negeri inilah yang harus kita bela, yang harus kita perjuangkan bersama. Itu visi misinya Bumi Dega. Itu visi misinya Bumi Dega. Ya. Nggak ngelihat dari lu dari mana itu dikesampingkan gitu ya? Ya. Seperti itu. Yang datang ke sini juga selain berbeda-beda agama, justru yang datang dari ada yang dari Bali, Lombok, dari Timor, dari Kalimantan, dari mana-mana datang ke sini untuk berbagi ilmu. Dan itu gratis ya, free. Gratis, nggak ada bayar-bayaran di sini. Oh, oke. Sudah cukup lah kalau bayar di sekolah aja lah. Iya. Kan itu memang bisnis ya sekolah ya. Sekolah bisnis. Sekolah itu lahan bisnis yang menjanjikan loh. Kalau di sini nggak. Sangat berbagi aja gitu ya. Berbagi dan ya selama ini sih kayak banyak orang yang suka nanya tentang bagaimana bisa ini berjalan terus gitu ya. Dananya dari mana biar dari gaji saya, gaji ambu. Dari penghasilan itu kemudian ya banyak hal lah. Banyak hal rezeki mah dari mana? Rezeki mah di mana we gitu. Betul. Selama kita masih mau membela bangsa ini, mau memperjuangkan negeri ini, ya apa salahnya kita mengeluarkan sedikit dari apa yang kita punya. Daripada tidak ada sama sekali, hancur nanti. Betul. Saya percaya bahwa daun jatuh pun itu sudah semesta yang atur ya, Bah. Bahkan ketika pertemuan kita hari ini juga tidak ada kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada kebetulan. Kalau ada kebetulan berarti yang Maha Kuasa error. Iya. Oke, berarti
tadi saya salah nggak sih ngomongnya? Tidak ada, ya kan? Berarti tidak ada yang kebetulan. Bahkan daun jatuh pun itu sudah ditentukan sama semesta. Semesta. Betul. Agama menurut Abah itu apa? Agama ini agama versi mana nih? Bebas. Versi Oke. Abah leh. Kalau gitu versi yang punya kita aja ya. Iya. Agama itu adalah level terendah. Level terendah dari manusia mempelajari dirinya. Jadi baru untuk dirinya sendiri. Bagaimana diri kita menjadi sosok yang menyenangkan, sosok yang tahu tata krama, sopan santun, berbudi pekerti. Itu agama. Nah, ini biasanya disebut tata sarira. Oke. Lalu naik setelah itu menjadi nigama. Yaitu kita mulai mengabdikan diri kepada yang lebih luas, kepada lingkungan yang lebih luas. Atau sering disebut sebagai tata nagara. Dalam hal ini kita mulai mempergunakan semua pengetahuan kita untuk berbakti kepada negeri. Oke. Itu disebut tata negara. Lalu naik lagi tingkatannya kepada tata buana. Tata buana. Tata buana ini sudah tidak memandang lagi ras, tidak memandang lagi apa-apa. Mau yang terlihat, yang tidak terlihat, mau dedemit, tuyul, jurik-jarian, itu dihormati. Siapa yang ingin jadi dedemit? Iya bener ya. Nggak ada. Kita aja untung dilahirin jadi manusia. Coba dilahirkan jadi tuyul kan rudet. Itu tata buana. Itu tata buana. Buana. Lebih tinggi lagi? Tata surya. Tata surya. Dalam tata surya ini adalah proses perhitungan penanggalan yang mempengaruhi terhadap kehidupan kita. Itu biasanya sudah pada tingkatan yang sangat tinggi. Dan ada puncaknya yang lebih tinggi lagi. Apa? Senggama. Senggama. Persenggamaan. Oke. Karena persenggamaan itu memainkan vibrasi, energi, rasa, dan lain sebagainya. Bercampur di situ. Dan pada saat terjadi persenggamaan, semua status hilang. Bahkan kita lupa nama kita siapa. Mau pangkatnya apapun, mau jenderal, mau menteri, mau apa, ketika bersenggama lupa. Itulah titik. Hanya ada tata caranya. Ada tata caranya. Jadi harus digarisbawahi bahwa semua yang kita obrolkan ini tuh ada keilmuannya, ya Bah ya. Ada pendalamannya gitu. Jangan ditelan mentah-mentah gitu. Jangan, karena pertemuan percakapan ini kan tidak cukup. Tidak cukup. Jadi harus panjang. Makanya datangnya ke sini ya, ke Bumi Dega Sunda Academy. Wah, luar biasa. Selain tadi Royal Blood, kemudian Bumi Dega Sunda Academy, ada lagi buku katanya karyanya ya? Oh ya, saya karena prinsipnya awalnya saya gemas ya, sangat gemas. Semua yang datang dari luar selalu menjadi panduan, menjadi pegangan. Seakan-akan itu tuh baik aja gitu. Ya betul. Ya termasuk dalam dunia pengetahuan deh. Lalu saya mulai menulis berdasarkan pengalaman hidup saya, pengetahuan-pengetahuan yang saya dapatkan dari orang-orang tua zaman dulu, dari naskah-naskah tua. Lalu saya tulis buku pertama, Pitutur Agung Batara Guru. Pitutur Agung Batara Guru. Itu ya mungkin cukup rumit ya bacanya untuk yang tidak biasa. Buku kedua adalah Sejatining Guru. Iya. Sejatining Guru isinya juga sama, lebih kepada mulai mengenal diri sendiri. Nah, buku ketiga adalah Dangyang Guru. Dangyang Guru. Ya. Dangyang Dewa Guru Tigalunggung. Dangyang Dewa Guru Tigalunggung. Ya. Itu udah rilis apa belum? Sedang dalam Proses penulisan. Itu apa isinya? Lebih kurang mengenai rasa. Rasa dan bagaimana cara kita memasuki diri kita sendiri. Bagaimana cara kita mengenali diri sendiri. Karena itu tadi, tidak ada yang kebetulan. Karena selama ini baik dunia pendidikan, termasuk juga dunia keagamaan, kita selalu diajak untuk mengenal keluar. Sampai kita lupa terhadap diri kita pribadi gitu ya. Kita mengagung-agungkan tokoh-tokoh tertentu. Dengan para the gangnya, kita lupa terhadap. Contoh paling sederhana kalau ditanya, tahu nggak nama Buyut? Enggak. Nah, kan keterlaluan. Ya, nama Buyut saya sudah tidak tahu gitu. Ya apalagi yang lebih tingginya lagi.
dari buyut ke Janggawareng, kalau istilah di kita Janggawareng. Buyutnya buyut lah begitu sampai ke kita gelap, kita nggak tahu. Tapi bayangkan yang hidup di tahun entah berapa, kita masih tahu, masih ingat. Silsilah gitu ya. Silsilah, kelakuannya dan lain sebagainya. Kok hafal gitu? Kok bisa ya? Kenapa kita harus tahu mengenal itu? Sama seperti kita mengenali Plato. Kita lebih mengenal Plato sebagai filsuf daripada filsuf-filsuf di kita. Betul. Nah ini kan harusnya diselesaikan ya persoalan-persoalan. Oh jadi misinya di buku itu adalah itu. Iya. Dan kapan rilisnya? Targetnya sekitar ya semoga sebelum Desember. Sebelum Desember Desember sudah selesai. Sudah selesai. Ya. Saya pengen datang ke sini lagi untuk belajar banyak sama beliau yang satu ini. Pesan terakhir untuk anak muda, terutama milenial nih, kan ada perbedaan nih ya antara generasi Abah dan sekarang, terutama Abah sendiri pasti banyak keresahan-keresahan gitu ya. Apa pesannya? Dimulai dari kata jadi begini. Hidup kali ini hanya satu kali. Ya. Buatlah sejarah besar. Sejarah kecil capek, sejarah besar juga capek. Ambil saja yang besar sekalian. Karena negeri kita membutuhkan para pejuang untuk membangun sejarah di negerinya sendiri. Agar satu saat anak cucu kita bisa hidup di negeri ini sambil menari dan bernyanyi seperti para leluhurnya di zaman dulu. Abah Uci di Jadi Begini Podcast.